Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita bertemu lagi dalam pelajaran matematika. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hubungan antar garis. Kalian tentu pernah mendengar istilah atau kata garis. Sering kita mengatakan seperti itu. Nah, apa yang dinamakan garis anak-anak? Garis itu sebenarnya adalah kumpulan dari titik-titik yang sangat banyak. Jadi titik-titik jika dihubungkan itu yang sangat banyak itu akan menjadi garis. Nah, sekarang hubungan antar garis itu ada 3 yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah satu garis yang sejajar. Apa sih yang dinamakan garis sejajar? Nah, jadi garis sejajar itu apabila ada 2 buah garis atau lebih berada pada satu bidang datar, di mana mereka itu jika ditarik garis lurus mereka tidak akan bertemu karena jaraknya mereka sama. Seperti apa tadi sih? Seperti yang dimaksud. Nah, misalnya seperti ini. Vivi membuat ini namanya garis ya anak. Ini misalnya garis A. Kemudian di sini ada garis B. Nah, garis A sejajar dengan garis B. Kenapa? Karena walaupun ditarik garis sampai jauh, ini pun juga sampai jauh, bahkan ini sampai kemari, ya ini tidak akan pernah bertemu. Dua-duanya tidak akan pernah bertemu pada satu titik karena jarak dari sini dan sini adalah sama. Ini maaf ya, Bibi kurang lurus. Nah, yang namanya garis sejajar itu jadi 2 buah garis atau lebih yang berada pada satu bidang. Ya, jika ditarik garis mereka tidak akan pernah bertemu karena jarak keduanya sama. Ya, walaupun sampai jauh. Misalnya contoh seperti ini. Nah, misalnya ini A, B, C, D. Garis AB sejajar dengan garis D, C, D. Garis AD sejajar dengan garis BC. Nah, jaraknya sama, ya, jaraknya sama sehingga mereka tidak akan pernah bertemu walaupun ditarik garis sampai lurus. Nah, ini yang namanya garis sejajar. Nah, seperti itu. Paham ya anak-anak apa yang dinamakan garis sejajar? Nah, saatnya Bivi pakai seperti ini aja. Contohnya Bivi pakai bangun datar. Misalnya seperti ini. Ini gambar apa anak-anak? Bangun apa? Masih ingat? Ya, ini adalah namanya trapesium sama kaki ya. Ini namanya trapesium sama kaki. Maaf, kalian jangan ini Bivi biar cepat jadi tidak pakai penggaris. A, B, C, D. Atau Bivi buat seperti ini saja. Ini trapesium siku-siku saja untuk memudahkan kalian nanti ya. Trapesium siku-siku kok tadi trapesium sama kaki ya. Garis sejajar kalau kalian lihat dari gambar ini maka garis AB sejajar dengan garis apa? CD ya. Kenapa sejajar? Ya karena jarak mereka walaupun nanti ditarik garis mereka tidak akan pernah bertemu. Ya karena walaupun mereka berada pada satu bidang datar. Karena jarak mereka sama. Sampai jauh pun jaraknya akan sama. Nah, dari sini ke sini misalnya ini jaraknya misalnya ini 20 cm ya, misalnya jarak ini dan ini A dan D 20 cm sampai jauh nanti juga 20 cm. Oke? Nah, kemudian yang kedua adalah garis berpotongan. Nah, apa yang dinamakan dengan garis berpotongan? Ya. Garis berpotongan yang dimaksud yaitu apabila ada 2 buah garis yang jaraknya tidak sama. Jika ditarik garis lurus, maka mereka akan bertemu pada satu titik. Contoh, ya. Misalnya ini ada garis seperti ini ya anak-anak ya. Misalnya ini garis K ya. Kemudian ada garis seperti ini. Nah, ini garis L. Bisa dikatakan, ya ini dikatakan bahwasanya garis K dan garis L adalah garis berpotongan. Kenapa dikatakan garis berpotongan? Karena ketika garis L ini ditarik lurus, garis K juga ditarik lurus, maka mereka akan bertemu pada satu titik. Nah, ini perpotongannya. Jadi garis K dan L
adalah garis yang berpotongan. Berpotongannya bagaimana? Berpotongan tidak tegak lurus. Kenapa tidak tegak lurus? Nah ini miring ya, tidak tegak lurus. Kalau misalnya garisnya misalnya seperti ini. Ini garis M. Ini garis M. Nah, jika ditarik garis antara garis M dan garis N, maka akan terjadi perpotongan. Di sini perpotongannya, titik potongnya. Nah, garis M dan garis M ini adalah garis berpotongan tegak lurus. Mana yang tegak lurus? Ini anak-anak. Ini tegak, ini lurus ya. Paham? Oke. Jadi kalau dilihat dari gambar yang ini namanya garis K dan L berpotongan. Berpotongannya bagaimana? Tidak tegak lurus. Nah, kalau ini K dan N dan M berpotongan juga, tapi berpotongan tegak lurus. M berpotongan, boleh berpotongan dengan mana? Dengan N, atau K dan L berpotongan, boleh. Nah, kalau dari gambar yang ini bisa dikatakan bahwasanya garis AD ya, dari gambar ini ya anak-anak ya. Garis AD seperti ini. Nah, tarik garis AD. Nah, kemari. Garis AD berpotongan. Ya. AD berpotongan tegak lurus. Karena ini ditarik garis bisa sampai sana ya. Jadi AD berpotongan dengan garis AB berpotongan tegak lurus. Garis AD berpotongan dengan tegak lurus dengan garis CD. Kemudian garis AB berpotongan tidak tegak lurus dengan garis CB. Garis DC berpotongan tidak tegak lurus dengan garis BC ya. Jadi perpotongannya ada berapa? Untuk sejajar ada 2, perpotongannya ada 1, 2, 3, 4. Yang tegak lurus ada 2, yang tidak tegak lurus ada 2 juga. Sampai di sini paham? Ya, Vivi tuliskan aja ya di sini ya. Misalnya ini ya, ini yang tegak lurus, misalnya AD dan AB. Kemudian yang mana lagi? Ya, AD dan CD. Ini yang tegak lurus. Yang tidak tegak lurus, Ini masih berpotongan ya. Adalah garis AB dan BC. Garis CD dan BC. Nah, seperti ini, tidak tegak lurus ya. Sampai di sini paham? Baik. Yang ketiga adalah apa Nana? Yang ketiga adalah garis berimpit. Apa yang dinamakan garis berimpit? Yaitu apabila dua buah garis berada pada satu bidang dan pada satu titik. Seperti apa sih maksudnya? Nah, itu keterangannya ya. Misalnya di sini ada garis P. Ini garis P. Tiba-tiba dipasangin lagi juga ada garis Q. Garis Q. Nah, berarti di sini ini garis P ya, ini garis Q. Mereka berada sebenarnya pada satu titik. Jadi mereka dinamakan garis yang berimpit. Jadi garis P berimpit dengan garis Q. Nah, seperti itu. Vivi ambilkan contoh, misalnya Vivi ada bangun. Nah, ini bangun ABC ya, garis segitiga sama sisi misalnya. Kemudian di sini ada bangun persegi D, E, F,
G. Nah, ini segitiga, ini persegi. Nah, bangun ini kemudian bangun yang persegi ini Bivi jadikan satu, tak tempelkan, tak dekatkan dengan bangun segitiga. Akhirnya terbentuk bangun seperti ini. Ya, yang tadinya pisah kemudian jadikan satu akan membentuk bangun seperti ini. Ya, berarti ini adalah A, B, C. Kemudian di sini ada D, E, F, G. Nah, berarti kalau kalian melihat seperti ini, bangun yang semula terpisah kemudian jadi satu, mana yang berimpit anak-anak? Ya, yang garis yang berimpit itu bangun apa? CB dan DE. Kalau seandainya dibalik ini BC boleh enggak? Boleh. Mau dibalik asal dua tuh ya, asal BC atau CB. Ini boleh ED, boleh DE. Jadi bangun BC berimpit dengan bangun DE. Bukan bangun, tapi garis BC berimpit dengan garis DE. Sampai di sini paham? Paham ya? Nah, sekarang untuk tugas kalian ya, silakan. Ini Bivi ada gambar ya. Bivi gambar di sini aja ya, karena kan udah lihat kan. Bivi kasih tugas untuk kalian ya. Kalian gambar di buku kalian ya. Silahkan kalian gambar, tapi kalian menggambarnya pakai penggaris ya, karena ini Bivi biar cepat. Jadi tidak menggunakan penggaris karena biar cepat ya. Ini bangun apa anak-anak? Tadi sudah sama ya. Bivi mau ngecek lagi, apa kalian paham tidak dengan apa yang Bivi sampaikan tadi? Ya. Gambarnya seperti itu ya anak-anak. Tugasnya kalian ya, dari gambar ini kalian tentukan satu garis yang sejajar. Garis yang sejajar yang mana saja? Dari gambar ini yang sejajar yang mana? Ingat ya, yang namanya sejajar itu adalah yang namanya sejajar adalah apabila garis itu berada pada satu bidang datar yang berada pada yang tidak pernah bertemu dengan jaraknya yang sama. Bagaimana seperti ini? Oh, ini aja. Maaf, Bivi salah. Untuk ini gambarnya ini aja. Nah, sama dengan yang tadi, tapi ini tugasan. Nah, gini aja ya, biar nggak membingungkan. Terus ini tadi L ya. Nah, Bivi perbaiki dulu gambarnya biar bagus. Oke, dah ya, gini aja gambarnya. Kalau tadi tidak membingungkan, terlalu banyak nanti ya. Ini dari gambar ini kalian tentukan mana garis yang sejajar. Yang kedua, garis berpotongan ya. Garis berpotongan. Nah, yang berpotongan itu ada yang tegak lurus, yang A yang tegak lurus. Mana yang tegak lurus? Yang B yang tidak tegak lurus.
Kemudian yang nomor 3 adalah garis berimpit. Mudah ya anak-anak ya. Silakan kalian kerjakan di buku tulis kalian. Kemudian ada tugas selanjutnya yaitu di buku. Ini tugas yang di buku ya. Tugas yang di buku langsung dikerjakan di buku jelajah ya, di buku jelajah matematika. Itu halaman 126. Yang ini dikerjakan di buku tulis, kemudian yang ini langsung di buku jelajah matematika. Baik, demikian pelajaran matematika kali ini. Semoga kalian bisa mengerjakan dan kalian lebih memahaminya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.